Baik teman-teman, untuk melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Mari kita pelajari bersama-sama, tonton terus videonya sampai akhir. Sama seperti tumbuhan, hewan juga melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Jenis perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau bisa disebut juga kawin, dan perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Di sana akan terjadi proses pembuahan yang berkembang menjadi embrio atau bisa juga disebut calon anak. Perlu dicatat teman-teman bahwasanya perkembangbiakan generatif dilihat dari tempat terjadinya pembuahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan di dalam tubuh induk, contohnya unggas. Hewan unggas contohnya burung, merpati, kemudian ayam, angsa, dan lain sebagainya. Reptil, paus, sapi, dan kambing. Yang kedua, pembuahan di luar tubuh induk, contohnya adalah ikan dan katak. Ikan dan katak melakukan pembuahan di dalam air karena mereka hidup di dalam air. Perkembangbiakan generatif jika dilihat dari jenis dan macamnya dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, kalian pasti pengen tahu kan apa perbedaan dari ketiga jenis itu. Yang pertama adalah ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka akan bertelur untuk menghasilkan anaknya. Contohnya adalah ayam, bebek, serangga, penyu, dan burung. Yang kedua adalah vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki daun telinga. Ini dikhususkan bagi hewan-hewan yang hidup di darat. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, melewati masa mengandung. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru sekalipun ia hidup di dalam air. Contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Untuk contoh lain, hewan yang bernafas dengan paru-paru yang hidup di darat adalah hewan yang berkaki 4. Contohnya kucing, sapi, kambing, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang lain. Kamu bisa mengamati di lingkungan. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi, hewan tersebut menghasilkan telur, tetapi telur ini tetap berada dalam tubuh induknya sampai embrio yang ada dalam telur itu menetas dan kemudian keluar dari tubuh induk dengan cara melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu macan, platypus, ikan pari, dan beberapa jenis reptil seperti ular goa. Baik teman-teman, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif melibatkan satu induk saja tanpa ada proses perkawinan. Jenis perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi tiga, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan bertunas. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang pertama adalah membelah diri. Terjadi pada hewan bersel satu atau hewan tingkat rendah. Contohnya adalah amoeba dan paramecium. Vegetatif yang kedua yaitu fragmentasi atau membelah diri. Contohnya adalah cacing planaria dan bintang laut. Nah, kenapa hal ini sangat menarik?
Karena pada cacing planaria, jika tubuhnya dipotong menjadi dua, maka potongan-potong tersebut akan menjadi individu baru. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita memotong tubuh cacing planaria ini menjadi 5, maka berapa individu baru dari cacing planaria tersebut? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 5 individu baru dari cacing planaria. Vegetatif yang terakhir yaitu bertunas. Ini terjadi pada hidra. Hidra akan mengeluarkan beberapa tonjolan pada tubuhnya, yang ini akan berkembang biak menjadi tunas. Setelah tunas-tunas dewasa, tunas itu akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi individu baru. Nah, teman-teman, itu adalah akhir dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kita sudah mengetahui cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, semoga kita senantiasa bisa melestarikan hewan dan tumbuhan sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video yang Ustazah kirim tadi, berikut adalah tantangan yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah diagram Venn yang berisi tentang persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan sesuai dengan jenis dan macamnya di buku tugas kalian. Oke teman-teman, tetap semangat dalam belajar.